Di sebuah lembaga riset bernama Collingwood Institute, seorang pria bernama Frank menjadi subjek utama dalam eksperimen tentang kedipan mata yang disebut-sebut mampu membuka gerbang antara kesadaran manusia dengan dimensi lain. Setelah kecelakaan misterius, Frank mulai menunjukkan perilaku aneh dan sejak saat itu, serangkaian kejadian mengerikan mulai menghantui institusi tersebut. Dr. Casey, salah satu ilmuwan sekaligus kekasih Frank, terpaksa terlibat lebih jauh saat rahasia kelam di balik eksperimen terungkap. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang dokter wanita bernama Dr. Casey Aaron yang baru saja terbangun dari tidurnya. Hari itu ia terlambat untuk menghadiri eksperimen penting di Collingwood Institute, sebuah tempat penelitian di bidang medis dan teknologi yang sedang mengembangkan berbagai eksperimen. Collingwood Institute merupakan fasilitas yang dipimpin oleh Dr. Peter Conrad. Di sana, Casey dan timnya yang terdiri dari para ilmuwan muda serta mahasiswa kedokteran tengah mengembangkan dan menguji sebuah teori apakah ada realitas tersembunyi yang muncul ketika manusia berkedip. Secara ilmiah, manusia berkedip 15-20 kali setiap menit. Tujuannya untuk menjaga kelembapan mata dan kebersihan mata. Dalam sepersekian detik saat mata terpejam, otak secara otomatis mengisi ulang tampilan visual yang hilang. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang muncul pada saat berkedip tanpa disadari? Inilah dasar eksperimen besar mereka. Dengan menciptakan serum bernama X38, tim Collingwood berusaha merangsang persepsi otak untuk melihat lebih dari sekedar dunia nyata. Serum ini disuntikan kepada beberapa subjek relawan, diantaranya ada Frank Stephen, Leon Baker, Chris Pezza, dan beberapa lainnya yang tidak disebutkan secara rinci. Setiap subjek dipasangkan alat pemantau neurologis di kepala mereka untuk mencatat aktivitas otak selama proses eksperimen berlangsung. Setelah menerima suntikan serum X38, para subjek mulai menunjukkan perubahan. Awalnya mereka hanya mengalami gangguan visual seperti kilatan cahaya, sosok asing, bayangan hitam, dan suara-suara yang tidak diketahui sumbernya. Namun hanya dalam beberapa jam, kondisi para subjek semakin memburuk. Mereka kehilangan nafsu makan, tidak merespon percakapan, bahkan nyaris tidak bergerak. Hampir sepanjang waktu mereka hanya terbaring dan duduk dengan tatapan kosong. Para suster di sana turun tangan dengan membantu memindahkan para subjek menggunakan kursi roda untuk sekedar membawa mereka keluar dari kamar agar tidak terus-menerus terkurung di dalam ruangan. Di tengah kondisi tersebut, hanya satu dari mereka yang mulai menunjukkan tanda aktivitas, yaitu Frank Stephen. Sebagai subjek yang paling sensitif terhadap serum X38, Frank perlahan mulai merespon dunia sekitarnya. Namun bukan dengan kata-kata atau tindakan, melainkan mencoret-coret di atas kertas. Tindakan Frank menarik perhatian Dr. Casey yang sedang melakukan pengecekan. Saat memperhatikan Frank mencoretkan sesuatu dengan ekspresi kosong, Casey tak bisa menahan kesedihannya. Ternyata Frank bukanlah orang asing bagi Casey, melainkan mereka adalah sepasang kekasih. Keduanya dulunya bekerja sebagai ilmuwan di Collingwood Institute dan sama-sama terlibat dalam pengembangan awal serum X38. Namun beberapa minggu sebelum eksperimen dimulai, insiden misterius terjadi di laboratorium. Sebuah kecelakaan yang menyebabkan Frank ditemukan tak sadarkan diri dengan bekas suntikan serum X38 di lengannya. Tak ada yang tahu pasti bagaimana atau mengapa itu bisa terjadi. Tak ada rekaman CCTV dan tak ada satupun saksi yang melihat kejadian tersebut. Frank hanya ditemukan seorang diri dalam kondisi tak sadarkan diri. Bahkan Dr. Casey tidak tahu bagaimana kekasihnya bisa berubah dari peneliti menjadi subjek eksperimen. Yang jelas sejak kejadian itu, kondisi mental dan fisik Frank tidak pernah kembali normal. Sebagian staf berspekulasi bahwa Frank lah yang menyuntikkan serum itu ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun Frank menunjukkan sedikit respon melalui coretan-coretan di atas kertas, kondisinya secara keseluruhan masih belum stabil. Setiap kali diajak berkomunikasi atau diberi pertanyaan, Frank tetap diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Justru yang terjadi sebaliknya, tubuhnya mulai mengalami kejang-kejang seolah ada sesuatu yang mengguncang sistem sarafnya dari dalam. Frank, I'm here. What are you trying? Melihat keadaan itu, dua mahasiswa yang bertugas mendampingi Frank bernama Edward dan Stacy seketika menjadi panik. Mereka ditugaskan oleh Dr. Casey untuk mengawasi dan mencatat perkembangan Frank secara rutin, namun tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini.
Trista, mahasiswa lain yang juga terlibat dalam proyek ini, memasuki ruangan untuk menghentikan sesi tersebut. Trista khawatir jika kondisi Frank semakin memburuk, itu bisa menjadi bencana besar bagi semua orang yang terlibat, terutama karena ia tahu betul bagaimana kedekatan antara Frank dengan Dr. Casey. Lebih baik mereka mengembalikan Frank ke kamarnya terlebih dahulu sambil menunggu perintah selanjutnya dari Dr. Casey. Seizure. How long did it last? When did it stop? Setelah Trista membawa Frank kembali ke kamarnya, Stacy memperhatikan beberapa lembar kertas yang berserakan di lantai. Kertas itu digunakan Frank untuk mencoret-coret. Ada satu gambar yang menarik perhatian Stacy, yaitu gambar sosok misterius. Sementara itu di ruang kerjanya, Dr. Casey tengah duduk memeriksa sejumlah dokumen hasil eksperimen. Suasana tampak tenang hingga seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Paulo, adik angkatnya yang sudah lama tidak bertemu. Ia datang hanya untuk melepas rindu setelah beberapa bulan mereka terpisah dan tidak saling berkomunikasi. Is that the helmet you were talking about? Sure is. Let's do this. Tak terasa malam pun tiba. Suasana Collingwood Institute yang biasanya sibuk pelan menjadi sepi. Salah seorang suster yang baru saja menyelesaikan shift kerjanya berjalan menuju parkiran untuk pulang. Akan tetapi sesaat setelah memasuki mobil, ia diserang oleh sesosok makhluk misterius yang muncul begitu saja. Di waktu yang sama, Frank kembali mengalami kejang-kejang di ruang observasi. Edward yang saat itu berjaga dan melihat lonjakan aktivitas pada otak Frank, seketika panik dan mencoba menghubungi Dr. Casey. Panggilannya tidak diangkat karena ternyata Casey sudah tertidur lelap. Barulah menjelang subuh, Casey terbangun dan menerima kabar tentang kematian salah seorang suster. Namun ketika tim investigasi datang ke lokasi, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh sang suster menghilang tanpa jejak. Di dalam mobil hanya tersisa bercak darah yang masih membekas. Casey segera menuju ruang observasi dan meminta penjelasan dari Edward. Edward menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah mencoba menghubungi Casey namun teleponnya tidak diangkat. Edward bermaksud melaporkan adanya lonjakan aktivitas yang tidak wajar pada otak Frank yang terekam di alat pemantau. Meski lonjakan tersebut seharusnya menimbulkan dampak fatal pada tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian, Frank justru bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan otak. Ketika mereka memeriksa ulang rekaman kamera pengawasan Frank kejang-kejang, mereka memperhatikan sosok hitam yang tertangkap kamera pengawas. Wait. These are anomalies, and it only happens when Frank has his... What the hell is going on, Cass? Casey dan Edward menyimpulkan bahwa makhluk itu bukan berasal dari dunia ini. Mereka semakin yakin bahwa tubuh Frank menjadi semacam jembatan atau penghubung antara dunia manusia dengan dunia gaib. Setiap kali Frank mengalami gangguan neurologis berupa kejang-kejang, celah antara dua dunia terbuka dan entitas jahat dapat dengan mudahnya memasuki dunia manusia. Besar kemungkinan sosok hitam itulah yang membunuh suster tadi malam, yang juga menjelaskan mengapa jasadnya tidak bisa ditemukan. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Casey memutuskan untuk mencari jawaban langsung dari orang yang paling bertanggung jawab atas proyek ini, yaitu Dr. Peter Conrad. Ia ingin tahu sejauh mana keterlibatan Peter dalam riset serum S38. Namun Casey tidak langsung menemuinya, melainkan menghubungi Peter melalui telepon dan memintanya untuk bertemu di luar gedung dengan alasan ingin membahas penelitian mereka. Yes, Cassie, what do you need? Can you meet me in the break room right now? It's urgent. Begitu Peter meninggalkan kantornya, Casey diam-diam menyelinap masuk ke ruang kerja Peter. Casey melihat monitor komputer Peter masih menyala, menampilkan aktivitas penghapusan data dari sistem. Beberapa berkas penting terkait subjek eksperimen termasuk data Frank tampaknya baru saja dihapus dari server utama. Penghapusan ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Kecurigaan Casey semakin dalam. Ia menggeledah ruangan tersebut mencari petunjuk yang mungkin masih tersisa. Dalam salah satu laci arsip, Casey menemukan beberapa kaset rekaman dengan nama Frank di atasnya. Right before his accident. Saat diputar, rekaman pertama memperlihatkan Frank sedang berlatih berbicara karena ia berencana untuk melamar Casey menjadi istrinya. Pada rekaman berikutnya terekam cuplikan dari kamera CCTV laboratorium di mana Frank terlihat sedang menguji dan menganalisis serum S38. Saat bertemu dengan Dr. Peter, Frank menyatakan bahwa ia belum siap menguji coba serum ini pada manusia karena efek sampingnya masih belum diketahui secara menyeluruh.
Ia bahkan sempat meminta kepada Dr. Peter agar penelitian ini ditunda sampai mereka benar-benar memahami resiko dari serum tersebut. Namun secara mengejutkan, terlihat Dr. Peter mengambil salah satu suntikan berisi serum S38 dari meja tanpa sepengetahuan Frank. Beberapa detik kemudian, Peter menyuntikkan serum itu ke tubuh Frank. Alasan dibalik tindakan Peter akhirnya terungkap. Dr. Peter melakukan tindakan itu karena didesak oleh ambisi dan tekanan finansial. Proyek mereka membutuhkan dana operasional yang sangat besar, dan para investor tidak akan mencairkan dana jika tidak ada kemajuan dalam penelitian mereka. Agar pendanaan tetap mengalir, Peter terpaksa mengorbankan Frank sebagai subjek pertama. Baginya waktu adalah uang, dan demi mendapatkan dukungan finansial dalam jumlah besar, ia tega menumbalkan rekan kerjanya sendiri. Untuk menutupi kejahatannya, Peter kemudian menghapus seluruh rekaman CCTV yang berkaitan dengan insiden itu, memastikan tidak ada satupun bukti yang bisa menghubungkannya dengan kejadian tersebut. Setelah kebenaran ini terbongkar, Dr. Peter tiba di ruangan dan terkejut melihat Casey berada di ruangannya. Casey mengungkapkan rasa kecewa dan frustasinya atas pengkhianatan Peter. Ia bahkan menyatakan niatnya untuk mundur dari proyek dan meninggalkan Collingwood Institute. You gave him the serum. You're a monster. In fucking hours, it did no structural harm. Fucking offspring. Sementara itu, di ruangan lain, Edward yang sedang santai bermain game tiba-tiba diserang oleh sosok tak kasat mata. For me. Who the fuck is that? Serangan itu membuat Edward mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal seketika. Trista yang menyaksikan kematian Edward merasa sangat syok dan lari ke toilet untuk menenangkan diri. Namun baru saja mencoba menenangkan pikirannya, Trista menjadi korban selanjutnya. Kematian demi kematian ini ternyata berkaitan langsung dengan kondisi Frank yang saat itu kembali mengalami kejang-kejang. Setiap kali Frank kejang-kejang, gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib akan terbuka. Dr. Peter yang tidak mengetahui kondisi tersebut justru mendekati Frank dengan membawa suntikan serum S38 tambahan, berniat memperkuat koneksi untuk eksperimen selanjutnya. Tapi ia tidak menyadari bahwa saat itu makhluk tak kasat mata sedang berkeliaran di sekitar ruangan, terhubung langsung melalui tubuh Frank. Embarrassing. Dalam sekejap, Peter pun tewas menyusul Edward dan Trista. Namun kekacauan tak berhenti sampai di situ. Stacy yang sedang beristirahat sejenak juga tak luput dari serangan. Entitas itu kini mulai mengincar siapa saja yang berada di dalam gedung. Tidak hanya peneliti dan mahasiswa, seluruh penghuni Collingwood Institute perlahan-lahan menjadi korban. 3, 6. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Casey dan Paulus sadar mereka tidak bisa meninggalkan gedung begitu saja. Jika mereka pergi, korban jiwa akan terus berjatuhan tanpa ada yang menghentikannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menyelamatkan jiwa Frank yang terjebak di dunia gaib. Itulah yang menyebabkan Frank kerap kali terlihat linglung, tatapannya kosong dan tak pernah benar-benar sadar. Selama ini, kejang-kejang yang dialami Frank bukanlah sekedar gejala medis atau gangguan sistem saraf. Itu adalah sinyal tanda bahwa jiwanya tengah berjuang keras untuk kembali ke dalam tubuhnya. Namun gerbang antara dunia manusia dan dunia tempat jiwa Frank terperangkap tidak bisa terbuka begitu saja. Untuk bisa memasuki gerbang yang menghubungkan antara kedua dunia tersebut, mereka harus menggunakan serum S38 yang disimpan di ruang penyimpanan. Menyadari waktu mereka sangat terbatas sementara korban terus berjatuhan, Casey dan Paulo bergegas menuju ruang penyimpanan. Sesampai di sana, Casey segera menyuntikkan serum S38 ke tubuhnya sendiri agar bisa memasuki dunia gaib dan mencari jiwa Frank yang terperangkap di sana. Sementara Paulo diberi tanggung jawab penting untuk menjaga tubuh Casey di dunia nyata, memastikan keselamatannya selama menjalani misi berbahaya itu. Setelah Casey berhasil memasuki dunia gaib, Casey berusaha mencari keberadaan Frank yang terjebak di sana dan akan membawanya kembali.
Tentu perjalanan Casey tidaklah mudah karena di setiap langkahnya Casey kerap kali bertemu dengan sosok menyeramkan. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Casey menemukan Frank. Frank? Ia tampak duduk lemah di lorong dengan tubuhnya terikat erat dan matanya tertutup rapat. Jelas terlihat bahwa makhluk gaib yang menguasai dunia itu sengaja mengikat dan menutup pandangan Frank agar dia tidak bisa melarikan diri. Mereka memegang kendali penuh atas dirinya, menjadikan Frank sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dengan dunia gaib. Saat menyadari kehadiran Casey, Frank memintanya untuk pergi. Ia tahu makhluk itu akan segera datang dan kehadiran Casey di sini bisa membahayakan nyawanya. Untuk menghentikan segala kekacauan yang terjadi di dunia nyata akibat makhluk dari dimensi lain, Frank meminta Casey untuk membunuhnya karena itu adalah jalan satu-satunya untuk memutus koneksi antara dunia nyata dengan dunia gaib. Casey menolak dan tetap teguh pada pendiriannya ingin membawa Frank keluar dari tempat ini. Sebelum mereka berhasil melarikan diri, makhluk itu muncul dan marah karena menyadari adanya upaya untuk menghentikan koneksi antara dunia mereka. Casey mencoba melawan makhluk itu, tetapi semua yang dia lakukan sia-sia saja. Justru Casey yang malah takluk di tangan makhluk tersebut. Melihat Casey terluka dan dalam keadaan terancam, Frank yang sudah tidak punya pilihan lain terpaksa menusukkan pecahan kaca ke tubuhnya sendiri. Tindakan itu membuat makhluk tersebut ikut merasakan sakit dan Frank pun pelan kehilangan nyawanya. Casey yang terpukul oleh kematian Frank tidak menerima kepergiannya begitu saja. Ia melawan makhluk itu dengan menusukkan senjata tajam berulang kali, berusaha membalas dendam atas kematian Frank dan teman-temannya. Tiba-tiba saja Casey terbangun dan menyadari dirinya sudah berada di rumah. Ketika berangkat ke tempat kerja, ia terkejut melihat semua teman-temannya masih hidup, termasuk Frank yang juga tampak sehat. Awalnya Casey merasa bingung, tetapi kemudian ia menyadari bahwa dirinya terjebak di dunia gaib. Makhluk itu memanfaatkannya sebagai jembatan penghubung baru antara dunia nyata dengan dunia gaib, menggantikan posisi Frank. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.